Para bapak, para ibu yang hormati, gelombang kelima ini gelombang yang terakhir, di mana jika ini tepat, maka akan tepat semua yang kita lakukan dalam hidup itu. Tapi jika ini tidak tepat atau ditolak oleh Allah, maka tertolaklah semua kebaikan. Para bapak, para ibu yang bermati, perjuangan Muhammadiyah yaitu memperjuangkan diri kita sendiri, memperjuangkan anak istri kita, memperjuangkan umat masyarakat, memperlukan jami'al alamin, bahkan makhluk semua kita perjuangkan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah SWT. Semua makhluk senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah ada maksiat kecuali manusia, jin, apalagi setan. Binatang juga berzikir, rumput berzikir, kayu gunung semua berzikir kepada Allah SWT. Kita berjuangkan, artinya kita doakan mudah-mudahan makhluk semua itu diberi barokah oleh Allah SWT. Dia barokah sehingga makhluk-makhluk senantiasa mentaati apa yang diperintahkan Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kesadaran kepada Allah sudah sering kita dengarkan, yaitu bilah dan bilah. Kesadaran dan bilah ini barangkali sudah sering dikatakan bahwa memancarnya iman billah di hati kita ini adalah karena mendapat tajalli pancaran nur ilahiyah melalui qalbun nubuwah wal qalbul ghawsiyah ke hati kita. Jika yang kita terima nur afaliyah, maka kita akan bisa billah afaliyah kita. Kita mendengar Allah, kita melihat Allah. Jika yang mentajali adalah nur zatiyahnya Allah, maka kita akan bilah. Perwujudan kita tidak ada, hidup kita ada bilah, wujud kita bilah. Terus selanjutnya, jika itu irodahnya Allah, ghalinya Allah, Tuhannya Allah, maka tidak ada kehendak kita, semua bilah harus kehendak kita. Bahkan dalam kasus nyatanya, kalau betul-betul kehendak kita secara syar'i adalah Allah beri hidayah kepada kita. Hidayah Allah yang diberi kepada kita ini kami jawantahkan. Nah, coba lihat, kehendak kita untuk melakukan apa saja, ini adalah penghijauan dari iradahnya Allah bil hidayah. Jika kita tidak bilah, mungkin kehendak kita adalah bersumber nafsiyah. Maka semua manusia selama dia lupa daripada Tuhan, semua kehendak ada dipengaruhi oleh nafsu-nafsu anaknya. Jika manusia telah disinari oleh nur-nur nubuwah, maka lillah billah akan muncul di hatinya. Melihat billah, mendengar billah dan sebagainya. Jika yang disinari adalah indera telinga kita,
maka kita akan tidak merasa mendengar Allah yang mengingatkan. Mata, semua ambekan kita, penglihatan kita, daging kita, darah kita, semuanya akan disinari oleh tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Maka apabila kita telah oleh Allah telah diberi kemampuan penerapan bihaqikatil Muhammadiyah, tidak hanya bihaqikatillah ayat ma'rifatillah, tapi juga memberikan di makrifat bihaqikatil Muhammadiyah ayat hakikatil Muhammad. Karena saya dahulukan bahaya waktu ka min nuri waktu hal-halqa min nuri. Allah bersabda dalam kursinya, ya Muhammad, aku menciptakan engkau dari nurku dan aku menciptakan nur makhluk dari nur. Bayi menggambarkan ini pada Dadrot dengan istilah kapas, benang, dan kain. Kapas ibaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala, benang diibaratkan Nur Muhammad. Benang-benang itu tercipta dari Nur Muhammad, dan hakikatnya benang adalah kapas, hakikatnya Nur Muhammad adalah nur. Dan benang untuk dicipta menjadi kain, maka kain tidak ada, yang ada adalah benang. Benang tidak ada, yang ada adalah kapas. Inilah di dalam Wahidiyah Bayan menyebut makom ahadiyah. Kalau di tasawuf lain makom jam'u. Kemudian apabila kita masih bilah, ini makom fardi atau makom wahidiyah. Makom wahidiyah, makom mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang punya kekuatan selain Allah, maka kita harus bilah. Karena kita telah merasakan tiada daya, tiada wujud semuanya Allah sebagai Tuhan, maka makom wahidiyah, artinya makom mensucikan Allah. Ketika kita makom ahadiyah, esa tidak terbentuk dari satu unsur-unsur, tidak ada lagi hamba, tidak ada Tuhan, tidak ada kain, tidak ada benang, yang ada kapas, esa kapas, maka inilah makom ahadiyah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, ini kita latih dalam hati kita hingga diangkat oleh Allah menjadi laukon wahalan, yaitu pemerasaan yang keberadaan, bukan perasaan yang seketika. Halan di sini bukan seketika, hal keberadaan, wujudnya. Ya beginilah adanya. Perasaan yang secara alami begitu, hal kolbi, halul fi'li, kehalan, bukan halan seperti orang jat, hal seketika bukan. Kalau hal seketika itu maksudnya namanya fihi, qobla, wa ba'da, fihi wa ma'a, itu aja itu. Tapi hal keberadaan seperti tadi saya katakan, mata bisa melihat atau bisa ada gambarnya itu bukan diikhtiari oleh kita. Matanya dikasih gambar, tidak. Mata saya biar kelihatan, tidak. Mata yang itulah kalau menghadapi barang pasti tanpa diikhtiari dia terlihat barang. Kata itu sama pada bening, ketika dihadapkan pada benda, ya itulah keberadaannya, tanpa diusahakan ada gambarnya.
hati yang telah dibuka Allah SWT sudah mencapai makom zauqan wa halan, bukan makom ikhtiaron. Maka begitu dia bangun melihat sesuatu, langsung hatinya melihat Allah SWT. Maka tidak ada istilah takbilah nih, taklilah nih. Kalau taklilah kan itu namanya ikhtiar, diusahakan bilah, diusahakan bilah, ini namanya ikhtiar. Ya. Tak lakok nih, itu berarti tidak mampu sendiri. Memang itulah berjalan. Hati yang demikian ini namanya zauqan wa halan, telah secara otomatis karena tajalinya Allah SWT. Maka apabila kita belum mencapai ini, kita harus tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hati kita belum mampu menerima nur ilahiyah, sehingga mata hati kita tidak mampu lagi menangkap keagungan Allah, jalannya Allah, kebesaran Allah dengan perwujudan sifat-sifat dan af'aliyahnya Allah SWT. Para bapak, para ibu hormati, ini harus menjadi halan hati kita. Begitulah ini di dalam maknawiyahnya keimanan. Di dalam satu kehidupan, hati kita, tenaga kita, pribadi kita harus menjadi pribadi yang orang yang sadar kepada Allah SWT. Dimanapun dia berada, yang terlihat adalah Kau ya Allah. Di mana aku ada, terlihat Kamu. Di mana aku tidur, terlihat Allah. Aku ke masjid, terlihat Allah. Aku makan, terlihat Allah. Itu lagu apa itu? Sebagaimana hak Syekh Abi Hasan Asy'ari, "Lau wujidtu anhu sallallahu alaihi wasallam." Jika aku terhalang penglihatanku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku tidak dapat melihat Rasul lagi, maka aku bukan seorang muslim. Ini kalau setara Syekh Abi Hasan Asy'ari, ini beliau telah mencapai ma'rifat fi haqiqatil Muhammadiyah, mampu melihat Nur Muhammad fi hal dalam segala situasi dan keberadaan. Melihat benda, terlihat Nur Muhammad. Karena dia dia wa aslahu wa ruhahu. Engkaulah ya Rasulullah asal dan jiwa makhluk. Beliau adalah secara fisik asal kejadian makhluk. Beliau secara kejiwaan, roh dan jiwa makhluk. Ini pada dasar. Supaya ini diusahakan dengan memperbanyak, ya Syafi'ah diperbanyak. Jika hati kita sudah betul menyatu dengan Rasulullah SAW, hingga qalbun nubuwah mengajar dari kita, siapapun yang akan kita hadapkan dengan hati kita, dibuka oleh Allah adalah hati mereka. Maka dikatakan al-qalbul arif hadratullah, faman taqarraba bil qurbil mulaim futihat lahu abwaabul hadrat. Artinya seorang arif adalah hadratullah. Jika panjenengan semua telah lillah dan billah betul-betul, dan halan qalbukum ada hadrahnya Allah SWT, hingga siapapun yang disinari pasti akan bercahaya, tersingkaplah tabir kegelapan itu hingga mereka kembali kepada Allah SWT. Tapi jika hati kita bukan qalbun nubuwah atau qalbun nafsiyah, maka gelap gulitalah yang akan tampak. Bagian gerhana matahari total sudah tidak bisa lagi dibedakan siang dan malam. Para hadirin yang hormati, mari kita jaga. Adakah hati kita terang benderang hingga memancarkan cahaya ketuhanan, atau hati kita kena gerhana matahari dari nafsu kita ini, hingga kelihatannya kita adalah
terjaga melek. Kelihatannya kita melihat, tapi sebenarnya buta dan menyesatkan. Allah dia adalah buta dan menyesatkan. Para bapak, para ibu yang bermati, ini yang diperjuangkan. Mari kita mulai. Sudahkah hati kita? Lillah dan billah, lil rasul bil rasul. Kalau syariat, bayang kita merasa banyak mendapat jasa Rasulullah SAW di syariat. Kita tahu Islam, ihsan, tahu haram, tahu batal. Ini adalah jasa risalah Rasulullah SAW. Tapi kalau iman hakikat, ini bihaqikatil Muhammadiyah. Ana abaru wa adam abad dasar. Ini juga hadis. Aku adalah abaru, artinya asal kejadian saruhaniyah. Di situ abdun dipahami sebagai asal kejadian atau hakikat, bukan dari kata bapak walil walad. Abdun dinamani adalah asal. Aku adalah abaru, aku adalah asal dan hakikat semua secara rohani. Dan Adam adalah hakikat dan asal secara fisik. Hingga hakikatnya tidak ada makhluk adalah dari Adam, dan tidak ada rohani, hakikatnya adalah Muhammad. Hanya berbeda proses genetik lahiriah. Ini dengan munculnya anak yang kedua dan mati yang pertama yang terputus. Maka kita dengan ayah kita, nenek kita yang kandungan terputus. Tapi kalau ada ruh tidak. Ruh itu kekal. Ruh kekal, tidak akan mati. Ruh adalah menyatu. Ruh tidak terpisah satu dengan yang lain. Seperti air itu tidak terpisah. Begitulah kita dengan Nur Muhammad. Ini kita latih sampai ini jadi otomatis, hal, jagat, spontan. Kita melihat Allah, kita dengar Allah. Panjenengan mendengar saya, langsung terdengar Allah. Dilatih. Jika kita telah terdekat demikian, maka tidak ada satu godaan iblis pun yang dapat mendekat pada kita. Karena kita adalah senantiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Para bapak, para ibu yang bermati, demikian ini harus kita tanamkan pada anak-anak dan istri kita, sehingga semua pengamal lainnya sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hakikatil Muhammadiyah, melihat Allah juga Nur Muhammad, seperti kita menang kain dan kapas. Dilatih. Saya sering mengajukan supaya sering latihan diam, istighfar. Kalau kita istighfar paling 5 detik, gak ada 1 menit. Kalau itu dilatih istighfar betul-betul 10 menit, 20 menit terus. Bahkan terus meriadoi istighfar itu sendiri, hingga asor istighfar itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika istighfar ini sudah dibukakan oleh Allah SWT, asor robbaniyahnya, dan dikirakan betul, maka pandangan batinnya pandangan nanti akan punya kekuatan yang luar biasa, yang tusilu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang panjang sawang dan dekat akan setapak oleh Allah diberi hidayah hingga usul kepada Allah SWT, karena hati zaman telah memancarkan nur taufiyah dan nur nubuwah. Tapi harus betul-betul mati-matian diri atau betul latihan betul. Seperti orang-orang yang belajar meditasi, misalkan 10 menit, itu 2 jam, itu latihan. Walaupun sulit sekali, sulit kembali lagi. Seperti kita memegang daun air di daun talas, suruh tenang nggak bisa. Ya Pak.